Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Materi selanjutnya yaitu kelanjutan dari kita membahas tentang OSPF, routing OSPF, yaitu kita akan membahas tentang Network Security Concept dan Access Control List atau yang biasa kalian sebut dengan ACL, teman-teman. Nah, disclaimer dulu. Nah, di sini ACL adalah merupakan salah satu firewall yang biasa digunakan untuk sebagai keamanan sistem ya, ataupun keamanan jaringan ya, seperti itu. Nah, kita sedikit aja membahas materinya. Nah, mana dari network security itu yaitu tentang untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah ataupun penyalahgunaan maupun penolakan yang terjadi di dalam jaringan komputer. Nah, itu untuk mengantisipasi adanya ancaman dan serangan yang merusak seperti virus, malware, dan lain-lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, biasanya itu topik yang dibahas di network security itu ada malware, nah, kemudian ada kriptografi, kemudian ada IP service, kemudian uh, tipe koneksinya dia itu TCP atau UDP, seperti itu. Nah, kalian bisa baca sendiri, nanti ini ada 9 macam yang topik yang biasa ada di security concept. Ya, network security concept. Nah, untuk kenapa dia itu ada konsep tentang network security, yaitu ada tiga, teman-teman. Konsep pertama yaitu kerahasiaan, kemudian integritas dan ketersediaan. Ya, kalian bisa baca sendiri nanti untuk konsepnya, prinsipnya seperti ini, teman-teman. Ada tiga. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi untuk autentikasi dan akses kontrol. Nah, biasanya untuk jenis-jenis keamanan jaringan itu ada firewall yang seperti yang udah aku sebutin tadi di awal, kemudian ada enkripsi data, dan kemudian ada software antivirus dan keamanan akses dan manajemen path, seperti itu. Nah, untuk yang kali ini kita akan bahas yaitu tentang firewall. Nah, di mana salah satu jenis firewallnya yang akan kita bahas adalah Access Control List atau ACL. Nah, di mana ACL ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengkontrol akses ke jaringan atau informasi. Nah, teknik ini biasanya memungkinkan administrator jaringan atau network engineer untuk menentukan dan mengontrol siapa saja yang dapat mengakses jaringan atau informasi yang tersimpan di dalamnya. Seperti itu. Jadi kita mengontrol akses ataupun mengantisipasi lah hal-hal yang tidak terduga seperti pencurian data dan lain-lain. Nah, cara kerjanya di ACL itu di firewall dan router itu biasanya seperti ini. ACL ini yang pertama mengontrol lalu lintas masuk dan keluar dari jaringan. Kemudian menggunakan aturan yang diatur untuk mengizinkan ataupun menolak akses siapa saja yang melalui jaringan berdasarkan alamat IP, sumber, dan tujuan, teman-teman. Kemudian ada protokol dan port-port yang biasa digunakan untuk mengakses sebuah sumber. Seperti itu. Nah, firewall sendiri dapat dengan mudah memblokir lalu lintas tersebut dari situs web yang tidak diinginkan menggunakan ACL. Jadi diblokir dulu sebelum mengakses alamat sumber yang diinginkan oleh si klien. Nah, router juga dapat menggunakan ACL, teman-teman, untuk menentukan lalu lintas yang diteruskan melalui jaringan.
ini dapat diterapkan untuk mengontrol lalu lintas yang diteruskan melalui jaringan berdasarkan alamat IP, sumber, dan tujuan. Kemudian ada protokol jaringan dan port. Biasanya yang di blok itu alamat IP, sumber, dan tujuan. Nah, kemudian dari protokol jaringannya, dan kemudian dari portnya seperti itu. Jadi dibatasi dari hal itu. Jadi kalau udah di blok nih, aksesnya ke layanan atau aplikasi itu apa ya, lebih secure lah. Jadi gak sembarang orang bisa akses layanan atau sumber seperti itu. Jadi lebih mengantisipasi adanya kebocoran data. Nah, untuk materinya segitu aja, kita lanjut ke praktikum. Nah, di sini kami udah buatkan topologi sederhana ya tentang ACL, teman-teman. Nah, di mana ACL ini ada dua jenis nih. Ada yang standar dan ada yang extended. Nah, biasanya untuk yang standar ini dia ini digunakan untuk membatasi antar klien dan klien. Biasanya yang digunakan seperti itu. Nah, untuk yang extended biasanya antara klien untuk mengakses sebuah sumber. Kita kasih contoh aja, kita di sini memakai sumber ada server www dan server FTP, teman-teman. Jadi yang perlu kita lakukan dalam praktikum ini yaitu mengkonfigurasi standar ACL, di mana kita di sini udah ada ketentuannya. Di sini kita akan memblok akses dari PC0. PC0 ini dia itu tidak bisa ataupun dilarang berkomunikasi dengan PC3, teman-teman. PC3 dan PC2, teman-teman. Di sini. Seperti yang aku udah katakan tadi, nah biasanya standar ACL itu digunakan untuk memblokir antara klien dan klien. Atau yang extended, nah, extended itu membatasi akses dari klien dengan alamat sumber. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita perlu apa ya? Perlu menganalisis. Nah, poin penting di sini kita udah kasih high di sini. Nah, dimana untuk standar ACL itu dipasang ke perangkat yang terdekat dengan alamat tujuan. Nah, karena kita di sini menggunakan router dan router itu bisa dipasang ACL, maka pilih router yang terdekat dengan alamat tujuan. Nah, karena di sini kita akan memblokir akses dari PC0 ke PC2 dan 3, maka yang terdekat dengan alamat tujuan ini, yang ini, PC2 dan PC3 adalah router 2. Nah, jadi untuk standar ACL akan dipasang di router 2, bukan di router 1 ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah menganalisis, kita masuk ke dalam CLI-nya, teman-teman. Nah, oke. Yang pertama kita akan lakukan, kita hidupin dulu enable. Kemudian kita akan masuk ke dalam konfigur terminal seperti biasa. Nah,
Lalu yang perlu kita lakukan adalah membuat access list. Nah, kalau teman-teman nggak tahu gimana tulisannya, kalian cukup tanda tanya aja nih seperti ini. Nah, di situ udah banyak teman-teman untuk pilihan menunya untuk konfigurasi di routernya. Nah, di sini tuh udah ada access list nih teman-teman. Nih, yang diperlukan adalah access list. Nah, kalau udah, yang perlu diperhatikan lagi teman-teman adalah apa? Nah, kita kasih tanda tanya dulu nih di sini. Nah, di sini ada pilihan antara 1 sampai 99 ini. Nah, itu nomor dari access listnya. Kemudian ada 100 sampai 199. Nah, di sini udah ada keterangannya nih, teman-teman. Ini untuk IP standard access list, kemudian ada yang extended. Karena kita akan pilih access list yang standar, maka kita range-nya untuk number access list-nya itu pakai yang ini teman-teman, antara 1 sampai 99 seperti itu. Nah, ini bebas nih kalian mau pakai berapa aja, antara yang penting dalam range 1 sampai 99 ini teman-teman, untuk yang standar access list. Di sini sebagai contoh kita kasih number 10. Nah, setelah itu apa? Nah, kalau udah, kita akan memblokir akses dari PC 0 ke PC 2 dan 3. Maka untuk komen selanjutnya yaitu kita pilih deny teman-teman. Nah, deny ini untuk memblokir akses siapa saja yang masuk. Nah, kemudian untuk permit ini untuk meneruskan. Nah, biasanya untuk remark ini aku kurang paham juga ya, belum pernah pakai soalnya. Nah, tapi yang jelas ini ada persetujuan lagi teman-teman. Jadi ya ini dari routernya itu memiliki administrator, kemudian yang administrator itu yang bisa menyetujui apakah dia itu permit ataupun deny. Jadi apakah dia itu bisa diteruskan atau diblokir teman-teman. Nah, karena kita fokusnya adalah memblokir, kita pilih deny teman-teman. Nah, lalu setelah deny apa? Kita kasih tanda tanya lagi. Setelah itu apa? Nah, kemudian di sini untuk ada ABCD, ya, ABCD buat addressnya. Nah, di sini untuk memblokir keseluruhan teman-teman dari suatu subnet. Nah, di sini untuk N ini semuanya, semua IP yang akan diblokir. Jadi tidak berbasis dari subnet ya. Jadi semua jaringan yang IP yang masuk ke dalam router ini akan diblokir. Nah, untuk yang host ini, dia ini hanya satu host. Dalam artian satu IP aja teman-teman. Seperti itu. Karena kita fokusnya adalah memblokir satu host aja, makanya kita pilih host teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian pengen untuk memblokir satu subnet ataupun satu IP dengan subnet masnya, ya, slash 24 nih. Nah, berarti keseluruhan slash 24 itu yang akan diblokir teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau udah, kita kembali lagi ke topik PC 0. Karena kita akan memblokir hanya satu host saja, makanya kita pilih host teman-teman. Lalu setelah host apa? Nah, setelah host kita perlu menginputkan IP yang akan diblokir dari host tersebut. Makanya kita akan inputkan untuk alamat IP dari PC 0 teman-teman. Nah,
sudah, lalu apa? Nah, kalau udah ada tanda seperti ini, berarti komennya udah lengkap, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau udah kalian enter. Kemudian karena kita hanya memblokir satu alamat IP aja, maka kita perlu mengizinkan alamat IP yang lain selain si host tadi. Nah, caranya adalah sama, teman-teman. Nah, kita permit tadi untuk meneruskan ataupun menyetujui lalu lintas data. Seperti itu. Sini kita kembali lagi permit. Nah, karena kita akan mengecualikan selain dari IP dari PC0, maka kita pilih any. Nah, karena semua IP kecuali IP dari 192.168.2.2 ini, yaitu bisa akses ke PC3 dan PC2, teman-teman. Hanya kita pilih ini, teman-teman. Nah, kalau sudah, nah berarti di sini udah lengkap nih, teman-teman, komennya. Makanya kita klik enter aja. Nah, seperti itu. Nah, untuk aksesnya kita udah selesai nih, teman-teman, membuat akses list. Nah, setelah kita membuat akses list, kita perlu menerapkan ke interface mana yang akan dijadikan jalur lalu lintas dari PC0 ke PC2 dan 3. Nah, di sini teman-teman perlu menganalisis lagi. Nah, jalur yang kemungkinan bisa dilalui dari PC0 untuk menuju si PC2 dan 3 yaitu dengan melewati Giga Ethernet 0/0 atau dia lewat dari Giga Ethernet 0/1. Nah, untuk meringankan kinerja dari router itu, ya, kita perlu memblokir jalur yang sebelum dia ini masuk ke dalam router ini. Nah, kalau misalkan kita analogikan ya, kita blokir di sini, diblokir di giga 0/1. Nah, maka itu akan membebankan kinerja si router. Karena apa? Data yang dikirimkan dari PC0 ini masuk dulu ke router 2 ini, diproses. Nah, setelah diproses, udah ketuan, ini gak boleh lewat ya. Baru si aksesnya ini dia itu diblokir. Seperti itu. Jadi membebankan kinerja dari router 2. Nah, makanya yang harus kita pilih untuk meringankan kinerja dari si router 2 adalah sebelum dia masuk. Nah, jalurnya adalah pakai yang 0/0, teman-teman. Karena dia ini sebelum masuk ke router 2. Kalau dia udah masuk ke router 2, jadi otomatis data dari PC0 ini harus diproses dulu dari router 2 baru diblokir. Kalau kita blokir aksesnya mulai dari 0/0 ini, Giga Ethernet 0/0 ini, maka hal yang terjadi, router sudah mengenali duluan tanpa harus memprosesnya dulu. Jadi seperti itu. Jadi efisiensi kinerja dari router 2 itu lebih efisien. Seperti itu. Makanya kita pilih
jalur yang sebelum yang dia masuk, ataupun jalur, ya, jalur masuknya. Jadi pilih yang sebelum masuk ke router 2 seperti itu. Hanya kita masuk ke interface giga 0/0. Nah, kemudian kita terapkan akses list 10 tadi yang kita udah bikin ke dalam interface ini. Nah, kalau misalkan bingung, kalian tanda tanya aja. Nah, di sini itu ada menu yang namanya, nah nih, IP. Kalian ketik dulu IP nih. Nah, nah, di dalam IP ini kita mau apa? Nah, karena kita akan mengelompokkan dari interface ini menuju dengan akses list, maka yang dipilih adalah akses group, teman-teman. Akses group. Nah, setelah akses group, lalu apa? Nah, kita pilih nih nomor berapa tadi akses listnya yang kita udah bikin. Seperti itu. Di sini juga sebenarnya kita bisa nyebutin nama ya, cuma kita lebih efisien pakai yang angka, teman-teman. Seperti itu. Nah, karena kita udah buat tadi yang akses list 10, maka kita terapkan yang 10 aja. Habis itu lalu apa? Nah, seperti yang aku udah bilang tadi, untuk meringankan efisiensi dari routernya itu, kita maka pilih yang inbound. Kenapa? Karena jalur pesan dari PC0 ini kan masuk lewat si 0/0, makanya kita pilih in. Sebenarnya itu sama aja sih untuk penggunaan in ataupun out dari access list ini, cuman eh, lebih efisien pakai yang in, teman-teman, daripada yang out. Karena kalau out itu, kalau nilai dari fundamentalnya itu seperti yang aku katakan tadi. Jadi kalau out itu datanya itu masih diproses dulu untuk si router ini, di router R2 ya. Nah, kalau misalkan dia in, dia itu langsung ketolak, teman-teman. Kalau kita pakai real device-nya seperti itu. Jadinya dia ini masih masuk ke router R2. Nah, terus diproses, nah baru ketolak. Ini pilih yang out. Tapi kalau yang in, jadi dia otomatis ketolak langsung aksesnya. Karena dia ini udah tercantum IP-nya karena keblokir, teman-teman. Seperti itu. Makanya kita harusnya pilihin seperti itu. Nah, kalau udah di sini udah lengkap ya, udah lengkap komennya, kalian enter aja. Nah, kemudian kalian exit. Lalu disimpan. Kalau misalkan kalian masuk ke menu config, ya kalian tambahin do. Kalian bisa pakai shortcut untuk simpan konfigurasi kalian pakai do where. Nah, seperti itu.
Nah, lanjut kita cek apakah si akses ini udah keblokir apa enggak. Ini kita coba dari PC1 dulu. Nah, udah bisa semua ya. Nah, aku lupa jelasin nih teman-teman dari awal ya. Semua topologi ini udah kami setting terkait dengan protokol routingnya. Di sini dipakai RIP. Jadi semuanya semua dari NDFAS ini itu bisa berkomunikasi sebelumnya. Aku lupa jelasin, sorry ya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk ke PC0 ini kita cek ping dulu. Nah, pasti valid teman-teman karena kita udah blokir aksesnya di router 2 seperti itu. Kalau kita pakai main from ya seperti ini nanti. Ping dulu 192.168 titik 2 ya. Nah, dia ini pasti destination host unreachable, jadi keblok aksesnya, bukan nggak ada koneksi ya, bukan RTO. Jadi, kalau RTO itu kan request timeout ya, di sini tuh dia ini keblok aksesnya teman-teman, seperti itu. Kalau RTO kan plus nggak ada koneksi sama sekali kan, terus tapi ini ada koneksi teman-teman, bisa cuman keblok aja. Seperti itu untuk yang standar ACL. Nah,